teman-teman, kembali lagi dengan saya Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data sekunder menggunakan program EViews. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengolahan datanya, alangkah baiknya jika kita mengetahui beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama itu tentang data sekunder. Nah, jadi data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan sebagainya. Nah, data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan pelaporan. Nah, yang kedua adalah mengenai EViews. Jadi, EViews merupakan program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika jenis runtun waktu atau time series. Nah, software atau perangkat lunak tersebut dikembangkan oleh sebuah perusahaan yaitu Quantitative Micro Software atau QMS, tepatnya pada tahun 1994. Pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah mengeluarkan versi 6.0. Untuk saat ini sudah banyak sekali versi yang keluar dan yang terbaru adalah versi 10. Nah, kata EViews itu sendiri sesungguhnya merupakan kepanjangan dari kata Econometric Views. Jadi tidak heran jika aplikasi ini kebanyakan berisi alat perhitungan untuk ekonometrika seperti regresi linear, regresi data panel, dan berbagai jenis regresi berbasis runtun waktu. Jadi bagi para pembaca yang sedang penelitian di bidang ekonomi atau peneliti di bidang ekonometrika untuk segera memakai program EViews terbaru. Nah, EViews ini merupakan program komputasi statistik yang menawarkan para peneliti atau akademisi, perusahaan, agen-agen pemerintah, dan siswa atau mahasiswa untuk mengakses alat perhitungan statistik, peramalan, dan pemodelan yang luar biasa hebat melalui tampilan antarmuka atau user interface yang berorientasi objek serta inovatif dan mudah digunakan. Alat analisis statistik yang satu ini memiliki tampilan yang bagus dan dapat bersaing dengan aplikasi komputasi lainnya seperti SPSS atau Minitab versi EViews. Oke teman-teman, kita langsung aja ke tutorial pengolahan data sekunder menggunakan program EViews. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pada pengolahan data panel ini sangat cocok untuk EViews. Untuk itu kita akan melakukan estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, yang pertama kita akan menyiapkan data dalam Excel. Sini ada nomor, ada nama banknya, ada tahun dan size-nya. Nah, di sini sudah ada seriesnya dimulai dari series size, ROA, DAR, NPF, Sukuk, dan ISR. Nah, kita langsung aja ke prakteknya. Oke, langsung aja kita buka program EViews-nya. Nah, di sini EViews-nya masih kosong ya teman-teman. Dan kita harus menginput data terlebih dahulu. Buka file, new, work file. Maka akan muncul kotak dialog work file create. Untuk struktur tab-nya kita perlu mengisi balance panel, dan untuk frekuensinya kita isi annual. Nah, start date-nya kita isi 2012 dan end date-nya kita isi 2016.
Dan untuk number of cross section kita isi 9. Dan untuk work file name-nya, WF-nya kita isi dengan data panel. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan membuat jenis data seriesnya. Klik object, terus new object, maka akan muncul kotak dialog new object. New object. Untuk type of objectnya tetap series, kita hanya ganti name for object. Nah, kita ke data yang tadi. Untuk yang kedua, kita buka new object, kita ganti menjadi row. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membuat data dar. Kita ke objek, lalu new object, dan kita ganti menjadi dar. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat untuk series MPF. Nah, kita ke objek, lalu name of objeknya kita ganti menjadi NPF. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat untuk suku. Kita ke objek, new object, dan kita ganti name of objeknya menjadi suku, lalu oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat ISR. Nah, kita pastikan sudah ada 6 variabel dan kita buka seriesnya, lalu klik 2 kali maka muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat menginput dari tabulasi data Excel ini ke dalam eViews. Nah, di sini kita akan mengcopy paste dari size dulu, kita blok sampai ke bawah menggunakan Ctrl+C. Lalu kita buka eViews-nya. Nah, sebelum kita mengpaste, ada baiknya kita klik edit plus minus. Setelah itu kita copy paste data size ke dalam template. Nah, beberapa di sini masih NA ya teman-teman, dan belum persis ada 2 angka di belakang koma. Tapi saya akan mengedit dan ini tampilan seriesnya setelah diedit. Sini sudah ada 2 angka di belakang koma ya teman-teman untuk bagian size. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi data di bagian row. Kita input juga datanya dari tabulasi Excel yang sudah kita buat. Nah, di sini kita blok dari atas sampai bawah.
menggunakan Ctrl+C. Lalu kita akan paste ke template row-nya. Nah, sebelum itu kita ke edit plus minus dulu, lalu paste ke template row-nya. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, tapi belum semua, dan masih ada yang masih NA, dan nanti saya edit. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Selanjutnya kita ke dar. Kita ke data Excel yang telah kita buat sebelumnya. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu kita copy ke template, lalu ke edit plus minus, lalu paste ke template darnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita ke NPF. Nah, di sini kita ke tabulasi data Excel. Untuk NPF kita blok sampai bawah. Kita copy dulu. Lalu kita ke data views untuk NPF. Kita edit plus minus dulu, lalu kita paste. Nah, di sini datanya udah muncul, tapi masih ada yang NA. Nanti saya akan perbaiki. Saya edit dulu. Nah, di sini datanya sudah muncul. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk kita tutup dulu jendelanya. Nah, untuk selanjutnya kita ke suku. Kita buka tabulasi data di Excel. Nah, kita copy, lalu ke template sukunya, kita ke edit plus minus, kita blok dulu, blok sampai bawah, lalu kita ke ini edit, lalu paste. Nah, hasilnya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita ke ISF. Kita ke tabulasi data Excel untuk ISF. Nah, di sini kita blok dari atas sampai bawah. Kita copy ke template suku. Nah,
Nah, kita ke ini masih ada NA ya teman-teman, dan belum diedit, nanti saya akan perbaiki. Nah, ini hasilnya. Nah, kita akan lakukan analisis deskriptifnya. Kita ke quick group statistik, lalu deskriptif statistik, lalu ke common sample. Nah, jendela dialognya kita isi dengan ISR, size, ROA, DAR, NPF, suku. Kita isi dulu dengan series dari views-nya. Nah, lengkap, oke. Nah, berikut tampilan data tabel atau hasil outputnya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, di sini terlihat bahwa jelaskan bahwa jumlah data atau observation yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 data. Nah, mean atau nilai terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39022. Sementara untuk ROA-nya itu nilai min terkecil itu sih ya, sebesar 0,013160. Nah, untuk median terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,46. Sementara variabel suku memiliki median terkecil yaitu 0,0. Nah, untuk maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18. Sementara variabel untuk ROA memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,038. Nah, untuk nilai paling kecil data minimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 14,29. Sementara variabel suku memiliki minimum terkecil yaitu 0,0. Nah, untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Nah, nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis distribusi normal. Nah, nilai probabilitas variabel ISR terbesar adalah 0,479723. Size terbesar 0,405041 dan NPF sebesar 0,747517 atau lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Nah, normal atau tidaknya distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Nah, analisis statistik deskriptif
digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bagian estimasi model regresi data panelnya. Kita ke bagian tab quick, lalu ke estimate equation, lalu di specification-nya kita akan ketik ISR, size, ROA, DAR, MPF, dan suku. Oke, sudah. Lalu di bagian estimation settingnya itu tetap ya teman-teman. Oke lah, di bagian panel of optionnya itu efek specification-nya itu tetap non, periodicnya juga tetap non, lalu di bagian C tetap ordinary. Nah, di sini terlihat tampilan dari common effect model atau CEM. Oke, di sini kita bisa melihat hasil atau outputnya ya teman-teman. Lalu kita beri nama dengan klik name. Kita beri nama Eki01 lalu oke. Lalu kita ke estimate. Panel optionnya tetap non juga, cuma kita ganti cross section menjadi fix, lalu oke. Maka kita ke estimate lagi, kita ke panel option. Nah, di sini kita pilih random untuk random effect model atau REM, lalu oke. Maka dihasilkan bentuk atau output dari random effect model atau REM seperti tabel di bawah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial dari pengolahan data sekunder menggunakan program eViews. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.